Hidup mati sing dadi tage agar terjani nunyi dan angke angkiane banyile manipuan pasti metage mekejang pasti nule sing hitung lacurmu anak suge. Oke, Dewa Mayura. Ya, oke mari. Ini katanya Angkihan Benyilih itu salah satu lagu tersukses paling boom setahun kemarin ya. Dan orang di balik itu adalah Dewa Mayura. Mungkin orang taunya Widi Widiana penyanyinya, tapi ini sosok di belakangnya. Benar nggak Dewa kata sekarang ini kalau untuk setahun ini salah satu pencipta lagu pop Bali terlaris adalah Dewa Mayura? Kalau terlaris, saya tidak tahu. Kalau terlaris yang jelas untuk sementara ini order ada sih. Banyak yang penyanyi-penyanyi baik yang senior maupun yang baru mulai karirnya di dunia musik pop Bali, banyak yang gini request lagu ke saya gitu. Tapi terasa nggak bahwa ada peningkatan order yang signifikan dibanding dengan mungkin ya beberapa bulan yang lalu misalnya? Pasti itu untuk peningkatan order, malah saya kewalahan bikinnya gitu. Nah, karena kewalahan itu artinya benar laris kan? Lumayan. Kewalahan gimana Dewa? Gini kewalahannya gini, soalnya saya tidak bisa bikin lagunya itu asal jadi kan gitu Pak De. Kalau bikin lagu ya beli Tresno Adi kayak gitu aja gampang gininya kan, gininya mungkin satu hari bisa bikin 3 lagu. Tapi kalau saya sendiri bikin lagunya itu kalau memang tema ataukah tembang tidak ngena, tidak saya lanjutin gitu. Nah terus caranya gimana itu, karena sudah dibilang tadi order banyak masuk dan udah diokekan, tapi ternyata ya ininya stoknya kurang, gimana cara ngatasinya? Bilang aja terus terang, kita minta waktunya. Syukur kalau mereka masih mau nunggu itu Astunggaro. Tapi kalau memang untuk cari tempat lain itu kan banyak juga pencipta-pencipta lain yang lebih senior. Tapi kalau sudah dipercaya pasti ditunggu ya? Pasti ditunggu, dan itu pun saya harus bertanggung jawab untuk kepercayaan itu. Nah itu bertanggung jawab kayak itu dong. Nah kalau teman-teman Oke Made yang barangkali belum begitu banyak tahu siapa Dewa Mayura, ini bukan orang baru lagi ya, hampir 30 tahun berkarya di lagu pop Bali. Hitung 30 tahun hampir kudang lagu bener ke Dewa? Aduh, ratusan lagu itu Pak De. Ratusan ya? Ya ratusan. Berarti berawal dari 95 ya? 95 di lagunya Widi Widiana ya, Sayong di Kintamani, ya, itu pertama kali. Lalu sempat Dewa sendiri juga sempat menyanyi populer dengan Pisah di Benua. Ya, Pisah di Benua, udah itu Jepunku nih. Dadong juga. Itu Samangit. Bahkan sempat ngeband juga ya, Ubat Rindu. Mekejang cuma kayak pokoknya jaga salam pun kalau memang itu udah musik kita lakukan. Oke. Nah, itu lebih enak mana kalau menurut Dewa sebetulnya? Jadi penyanyi atau menciptakan lagu? Sebenarnya gini Pak Made, yang jelas saya itu keduanya pernah saya jalani. Paling enak itu bikin lagu terus bisa nyanyiin langsung gitu. Karena kita yang tahu rasa itu gitu ya. Rasa itu, itu terjemahannya bagaimana gitu. Saya yang nyanyiin sendiri gitu. Tapi sekarang karena memang udah kemajuan teknologi segala macam, banyak penyanyi bagus berdatangan tadi. Saya lebih banyak di belakang layar jadinya itu. Apa itu berarti karena kurang percaya diri lagi atau karena lebih berpikir biar lebih praktis aja, biar cepat dapat cuannya atau gimana? Yang jelas lebih praktis saja Pak. Jadi di belakang layar itu kayak gimana, santai lah gini ya. Lepas lagu demonya pakai gitar bolong, yaitu kadang-kadang saya kirim langsung ke arrangernya, kan penyanyi suruh langsung aja mau aransemen di sini gitu, saya kirim demonya. Itu kan gampang, tugas kita udah selesai gitu. Hanya sebatas bikin gitu. Tapi Dewa sendiri pernah mengaransemen sendiri nggak? Aransemen sendiri enggak sih, sendiri enggak, sama teman-teman di Ngits. Waktu itu kan masih almarhum Jimmy. Betul, Jimmy Sila ya. Waktu itu aransemennya ya ada masukan dari sini. Sebetulnya kalau orang boleh tahu Dewa, ini kita flashback ke latar belakangnya Dewa dulu. Dari umur berapa Dewa mulai suka pada musik?
Oh ya, kalau nggak salah, teman-teman biar tahu juga, Dewa ini asli dari Kabe-Kabe ya? Ya, Kabe Tabanan. Dari Kabe-Kabe Tabanan. Ya. Nah, mulai kapan suka musik dan kenapa kok bisa jatuh cinta pada musik, Dewa? Yang jelas musik itu saya jatuh cintanya dulu gini awalnya Pak Made. Saya itu dulu kan belajarnya bahasa Jepang. Maunya jalurnya guiding Jepang. Sampai berapa tahun tuh 25 tahun saya guiding Jepang. Udah itu ketemu teman-teman dari Jawa di kos-kosan kayak gitu. Asik kayak main gitar gitu. Waktu itu malah saya ditertawain mau belajar gitar gitu. Kakul kan duduk gitu seperti itu gini. Istilahnya gitu. Ya, dari sana saya jengah, saya beli gitar, udah itu belajar sendiri atau tidak. Udah itu sampai saya terbitkan lagu pertama itu. Artinya setelah cukup dewasa baru belajar musik itu. Ya. Pada waktu cipta lagu pertama itu masih jadi guide? Itu belum, masih training. Masih training. Ya. Artinya ketika di awal-awal itu sempat sambil jadi guide, sambil bikin lagu gitu juga ya? Ya gitu. Nah, kalau kemudian kepikiran untuk coba bikin terus ditawarkan ke rekaman itu gimana? Gini, awalnya itu saya ikutnya waktu itu kan ada Dodi Kuryagung. Dodi Kuryagung yang banyak. Oh ya, saya potong dulu. Sempat ngeband dulu apa Cekutruk juga namanya? Ya, Cekutruk itu yang pertama sekali itu saya garap di Dodi Kuryagung. Garapnya itu Cekutruk Pitung Dasanya itu. Ya, saya kok baca Cekutruk 70 ya, Cekutruk Pitung Dasa gitu. Ya, maknanya apa itu? Ya, udah 70. Udah 70 lah. Maaf ya. Ya, itu album pertama di Kuryagung sama Dodi? Iya, itu yang sebenarnya beli itu Bali Record, yang memproduksi Bali Record, tapi saya rekaman di sana gitu. Di Kuryagung. Ya, yang garap sana Dodi sama Dewa Marhen. Itu sebelum menawarkan lagu ke Aneka Record ya? Ya, sebelum ke Aneka, jadi saya ke Anekanya itu setelah Ngit Band naik. Oh, ya berarti benar-benar awalnya dari band dulu justru malah dari grup dulu ya, Cekutruk dulu. Ya, itu udah kompilasi. Udah itu sebenarnya yang Cekutruk Pitung Dasa itu saya bikinnya waktu itu dihubung sama Dewa Marhen. Dewa Marhen udah itu dari sana yang kenal sama Gusti Sudarsono sama Dodi Kuryagung gitu gini ya. Jadi untuk album Pisah di Benua itu sebenarnya juga kompilasi, ada Yan Mus di sana. Betul. Saya itu ikut satu lagu, bawa lagu itu aja satu. Yang Pisah Benua itu dari sana namanya naik. Ya, naik gitu. Baru kemudian menciptakan untuk band. Ya. Oh, oke. Namanya Ngits itu diproduksi oleh Bali Kui waktu itu. Teman Pak Dewonya dari Renon waktu itu. Nah, sebetulnya target Dewa dulu di awal bikin lagu itu apa, Dewa? Karena jengah tadi bilang itu kepingin menunjukkan kemampuan atau kepingin jadi orang bilang seleb atau apa atau gimana? Enggak sih, kalau tujuannya untuk seleb sih enggak ada Pak De. Cuma waktu itu mungkin kebetulan karya-karya Tiang waktu Niko bisa diterima oleh artinya semeton penggemar lagu Bali, terutama itu lagu Pisah di Benua Niko sebenarnya bukan unggulan itu. Malah dia di side B paling terakhir itu gini ya. Oleh produser dianggap bukan unggulan gitu ya. Bukan unggulan. Waktu Niko kalau tidak salah judul albumnya Dadak Telah Aku Mati itu. Saya ingat. Dadak Telah Aku Mati. Tapi justru yang naik. Ya, itu gini dari sana lah kininya datang Karo Sunsetnya sekarang Sunset. Ada Karo, ada Gong Alit, ada Gus. Gong Alit Semara ya? Nah, Gong Alit pemain bass yang dingit dulu. Ada Gus Edi gitu ya. Teman-teman gabung jadi satu Ngit Band yang bikin lagu waktu Niko Obat Rindu. Waktu itu lagi terkenal-kenalnya Lolot. Ya, lagi naik gitu ya. Ya, Lolot ada Nacerake, ada Mr. Made waktu itu. Pak WD macam-macam banyak. Pak WD belum waktu itu. Pak WD-nya belum. Udah itu ada Nirwana ya. Ya, Nirwana waktu itu dia ngajak satu gini, satu angkatan. Satu angkatan. Ya. Tapi dari sekian itu mana yang kepuasan paling Dewa rasakan? Kliknya di mana gitu? Kliknya yang mainnya di band karena memang gimana asik gitu manggungnya sama teman-teman gitu. Tapi kenapa cuma satu album aja Ngits waktu itu? Ngits yang kedua itu di Aneka dia, Siap Tempur, 2 album jadinya. Ngits yang di Bali Kui itu judulnya Obat Rindu. Baru ke Aneka, Siap Tempur. Habis itu? Ya, habis itu tak bikin lagi Ngitsnya vakum. Udah itu teman-teman karena udah pada kerja juga, ada di restoran, ada di hotel gitu, tiang guiding gini ya gitu. Jadi band sempat ditinggalkan, tapi Dewa tetap ciptakan lagu gitu ya? Ya, waktu ini kok lagu-lagunya kan banyak juga yang bikin, ada lagu untuk kompilasi juga ada banyak bikin gitu.
Tapi kan gini Dewa, Dewa sendiri dalam tanda kutip dengan band, dengan ngit band kan sempat vakum lah, jangan bukan menghilang ya, sempat vakum ketika tren. Belakangan baru muncul lagi gitu. Nah yang mendorong Dewa belakang ini menjadi semangat untuk berkarya lagi napi Dewa? Sebenarnya waktu itu Tiang kan sama Urip Pitik. Ya Urip Pitik waktu itu di studio ya Pitik Band. Ada itu garap lagu sebenarnya untuk orang lain, lagu pop Bali gitu garapnya sama Urip. Dan itu Made Urip, yuk kita recycle lagunya satu Barindu kita main gitu. Mainlah sana sama anaknya Bayu Whiskey ada udah Urip, Anton memang drummer Tiang Dingit Dumun sama Tiang gitu. Coba yang sudah ada di YouTube ya videonya gitu. Akhirnya dari sana muncul semangat untuk bikin band lagi ya. Nah, kembali ke soal lagu Dewa. Tadi kan dibilang bahwa yang paling nikmat bagi Dewa sebenarnya bikin lagu lebih gampang bisa menyelesaikan itu. Bukan hampir lagi, saya kira 100-an lebih udah lagu ya. Itu dapat idenya dari mana Dewa? Ide itu paling banyak yang bikin lagunya jarang sekali bisa pagi atau siangnya Pak Ode. Itu saya paling habis sembahyang kayak gitu. Habis sembahyang. Ada kecenderungan gitu emang ya? Ya emang seperti itu gini. Nah, dalam Dewa peluhan Hasan ada tisu Dewa boleh sedang Dewa. Itu grogi nih kayaknya. Panas lampunya. Ya enggak apa-apa deh. Gimana Dewa? Ya itu udah malam itu kayaknya lepas semua beban itu pada gitu gini ya, bikin lagunya, bikin liriknya itu cepat dia. Berarti hampir sebagian besar lirik itu muncul. Malam ya. Tapi biasanya Dewa lebih senang bikin lagu berdasarkan dia pribadi atau ada banyak karena pesan bikinnya lagu kayak begini. Nah kalau itu gimana kan beda Dewa? Kalau saya bikin lagunya Pak Ade, selain dari inspirasi tersendiri, justru saya lebih tertantang untuk bikin lagu kalau mereka bawa tema. Mereka minta tema apa gitu ya. Itu dah temanya apa gitu gini ya. Saya bikinin dah gitu lagunya gitu. Nah, Dewa ngerasa nggak kalau sepengamatan saya gitu. Periode ketika awal 2000-an saat kebangkitan Dewa dengan Ngits dan sekarang setelah di online ini, justru di masa online ini kejayaan Dewa itu lebih muncul bersinar. Kerasa nggak? Dari banyaknya lagu-lagu hit yang muncul beruntun gitu. Astung karo Pak De. Saya merasakan juga itu. Tapi dalam artian mungkin saat ini kan teknologi juga yang mendukung Pak Made, itu teknologi yang dukung. Udah itu lirik juga banyak yang tema-tema yang memang dialami masyarakat. Orang yang 1 tahun terakhir ini dia lihat lagu-lagu di YouTube itu temanya sosial yang banyak. Sosial yang banyak itu mungkin karena Covid juga kan. Nah Covid jadi orang-orang merasa tersentuh seperti itu. Gitu. Tapi ada gini nggak Dewa, artinya bahwa itu pengaruh juga kalau dulu ketika bikin lagu produser yang menentukan. Ini lagu gini Sengkangwang. Kalau sekarang Dewa bisa lebih bebas berkarya mau bikin lagu apa aja. Bebas berekspresi sekarang. Itu juga berpengaruh berarti ya. Berpengaruh. Jadi tidak ada tekanan sama sekali gitu ya. Tapi ada feeling nggak Dewa bahwa contoh aja salah satu kayak tadi yang dinyanyikan Angkian Benyilih. Ada feeling nggak bahwa oh ini lagu ini kelengenen. Terus belakangan juga beruntun ada misalnya Sing Macaling, Ara Orin, yang termasuk yang untuk Bagus Wirata juga yang Dosa Terindah. Kebayang atau pernah berpikir ini kelengenen lagu ini akan jadi? Sebenarnya insting feeling saya itu tumpul sekali Pak De. Saya berkarya aja seperti itu gitu, tapi ya setungkaro ada yang sampai boom di pasaran itu. Kalau feelingnya kalau pasar lagu Bali sulit kayaknya Pak De. Sulit ditebak ya gitu ya. Ini pasti boom ini gitu. Harus berani bayar segini. Kalau saya tahu feeling saya ngena kan mungkin seperti itu Pak. Tawar-menawar gitu jadinya. Iya, ada tawar-menawar seperti itu. Ini lagu boom. Ini lagu yang agak boom gitu. Ini yang biasa-biasa. Kan enggak mungkin Pak De. Yang jelas tadi saya sudah sampaikan kalau saya bikin lagu kalau memang udah tema enggak cocok dengan saya gini ya, udah itu terutama liriknya Pak Made. Lirik itu sesuai dengan pakem bahasa Bali gitu. Saya paling ini baru-baru ini dia memasukkan ada lirik-lirik Indonesia kayak gitu karena anak-anak muda memang tuntutannya seperti itu. Seperti itu. Tidak ada niat untuk lari dari bahasa Bali itu ya, gitu. Kalau saya dari dulu bisa dicek lagu-lagu saya jarang sekali saya pakai bahasa Indonesia. Nah, itu Dewa belajarnya dan termasuk referensinya dari mana Dewa? Kalau soal lirik itu karena kan rata-rata liriknya Dewa tuh tertata rapi, ada kalimatnya berrima, terus kemudian padanannya pas, kosakatanya oke lah gitu. Nah, dari dulu yang kakek sebenarnya kakek kan
memang pintar bahasa Bali, asor singge bahasa itu tahu. Dari sana sebenarnya gini ya. Jadi kecenderungan itu yang pertama kali dikenalkan sama kakek niku lagunya Gung Cakra, Bungan Sandat itu. Ya itu. Jadi dari sana itu tonggaknya ini kok bagus liriknya seperti ini ada padanan kata Wirama seperti itu. Dari sana sebenarnya awalnya gitu Pak Ade. Belajar untuk mencontoh kalimat yang iramanya yang seperti itu gitu ya. Lagu Bungan Sandat itu saya kira legend sampai kapanpun itu pasti. Ya karena salah satunya karena wiramanya itu ya. Wiramanya itu yang gini ya. Saya pun belum mampu untuk bikin lagu seperti itu. Tapi kalau Dewa sendiri biasanya ketika membuat lagu itu masih nggak terpengaruh kadang-kadang pernah dengar lagu siapa itu juga otomatis secara tidak langsung mempengaruhi karya Dewa misalnya. Jadi telah didengar dia asalnya mirip jak lagunya. Kalau seperti itu pernah seperti itu bikinnya itu karena udah lirik udah oke kan itu. Udah itu kayaknya lagu ini jatuhnya. Jadi saya ubah saja tembangnya gitu biar artinya pernah beberapa kali gitu ya sudah jadi diubah biar nggak dikira meniru gitu ya. Itu. Saya nggak mau ini plagiat gitu. Kayak gini sebenarnya kan banyak sekarang kan justru yang komen banyak nih kok kan para netizen Pak Ade. Ini lagunya kok kayaknya niru ini gitu. Sebenarnya musik itu kan universal. Nggak ada yang niru musik itu udah dari dulu adanya gitu loh gini. Ya memang segitu gitu. Memang segitu seperti itu. Alat musik pun seperti itu. Ada gitar, ukulele apapun itu ada. Itu menurut saya pribadi itu universal. Kita bisa aja berekspresi dengan reggae, dengan oa-oe, dengan ukulele bisa aja, cuma jangan meniru tembang orang gitu. Jangan meniru tembangnya aja gitu. Ada kalau soal warna bisa aja sama semua sah-sah aja. Gitu. Orang main reggae orang pukulannya kayak gitu gini ya. Ya pasti akan selalu begitu, ken-ken aja gitu jadinya kan. Itu loh. Tidak ada sebenarnya yang niru, yang plagiat seperti itu. Malah kemarin yang sempat komen waktu itu pas keluar lagunya Widi Sing Mecaling itu kan. Ini plagiat, ini niru. Dibilang niru tren OAOE gitu ya. Saya terketuk. Cuma yang tidak sampaikan secara kasar. Itu sampai menyatakan, ini lagu ini mentah gitu. Saya ingin tahu Pak Madep. Ingin tahunya gini, bukannya membalas komen itu secara brutal. Dan bukan membela karya sendiri, bukan. Kalau memang karya saya mentah, dalam artian mentahnya, saya ingin ada perbandingan karya yang lebang gitu, yang masak. Ya benarnya kan gitu kan, tadi dibilang matah, yang lebang yang bagaimana jadi gitu. Saya ke depannya itu bikin karya, bisalah walaupun tidak lebang sekali, berarti setengah matang lah. Ya setengah matang lah seperti itu. Seperti itu Pak. Tapi artinya Dewa sempat panas juga ya ketika dibilang niru gitu ya. Ya saya gini, soalnya ini sebenarnya bukannya dari Tiang Pak Made, itu Tiang bikin lagu, itu ada chordnya segala macam, lagu jadi pakai demo gitar. Penyanyi atau arranger, penyanyinya minta gini, arrangernya kan kasih kayak gitu gininya, apa yang tren sekarang ya. Kalau memang itu OAOE kayak gitu, jadi jatuhnya memang seperti itu aja gini ya. Artinya Dewa sendiri tidak berpikir bahwa ini lagu ini saya buat khusus untuk irama koplo, nggak begitu sebetulnya. Itu enggak gininya. Nanti eksekusinya di arranger kan itu keinginan penyanyinya mau gaya gimana, mau gaya pop atau rock atau gimana gitu, yang jelas bebas tuh. Artinya bukan tudingan lah boleh dibilang bahwa orang karena kebetulan lagu dan ini nggak tahu ini orang bilang pencipta lagu bertangan dingin kan. Beberapa lagu Dewa bikin ya baik untuk Widi, Bagus Wirata juga untuk Quinton itu yang OAOE jadi kan itu bukan karena kebetulan karena mumpung ngeten bareng-bareng nggak begitu kan jadinya. Malah saya gini Bade, kalau ada orang gini kayak Queen sekarang kan kita sekarang kan di studio Queen juga. Kalau Queen itu OAE-nya beda dia. Beda. Beat-nya tuh beda, saya gini. Warnanya pun beda. Nggak sama kayak Wirata gitu gini. Jadi itu udah beda sebenarnya. Tapi mungkin netizen membandingkan, ini lebih dulu gitu. Kayak Mandarin dulu kan. Mandarin itu Widi yang pertama. Pertama Widi. Yang belakang itu ini niru Widi. Pasti seperti itu. Sama pertama Lolot, yang lain niru Lolot. Lolot muncul di band, yang lain ikut-ikutan dia rock seperti itu. Nggak sebenarnya seperti itu gini. Jadi mereka itu pun berkarya ada risiko. Risiko dalam artian kalau sekarang zamannya band, saya bikin sing ada nak ngenyianan gitu gini. Itu seperti itu jadinya Pak Made. Makanya mereka muncul dengan band Lolot dengan Losarinya dulu itu kan luar biasa. Udah itu muncul Triple X, ada Ngits, ada Ana Ceraka, ada Nirwana, Bintang, Jun Bintang juga gitu seperti itu. Jadi
emang masanya seperti itu waktu itu. Malah kita dan itu sah-sah aja sebetulnya dalam berkarya kan ya. itu ya. Malah waktu itu udah ada komentarnya baik Lolot yang duluan itu, ini nirunya Lolot, enggak ada seperti itu. Jalan aja bersaing aja gitu ya. Malah kita mainnya waktu itu kan ada Jarum, ada bisa barengan malah mainnya seperti itu. Tur 8 kabupaten seperti itu. Artinya kita barangkali mengajak untuk semua terimalah musik itu apa ada tanpa mengkotak-kotakkan gitu ya. Sebenarnya gini Pak Made, dalam artian komen itu sebuah pupuk. Maaf pemirsa, karena semeton Bali, penggemar lagu Bali nih, mungkin netizen-netizen yang seperti ini bukannya gini saling tiru ataukah yang lebih dulu, ada yang lebih dulu atau yang belakangan gitu, ini tidak mutlak niru. Sebenarnya mereka pun berkarya. Sekarang musim godoh gitu umpamanya, mereka bikin godoh gitu gini ya. Kalau bikin spaghetti belum tentu laku ini gitu, seperti itu jadinya Pak Made. Jadi itu ya musimnya kayak musim durian kayak gitu dah ininya Pak Made. Jadi ya nggak perlu diperdebatkan, dinikmati aja kan gitu ya. Aja. Intinya seperti ini Pak Made. Seperti kita minum, kalau demen siup, kalau nggak senang siap. Udah. Seperti itu aja gitu ya. Jadi musik itu bukan untuk diperdebatkan. Untuk dinikmati, benar gitu ya. Jangan-jangan bilang nggak menikmati, diam-diam juga ikut goyang-goyang ya. Itu kan kita tidak tahu gini ya. Tapi Dewa, kalau dari sekian lagu yang Dewa ciptakan, yang terutama yang belakangan yang saya bilang tadi, beberapa yang booming atau sukses itu, ada nggak yang Dewa ngerasa awalnya maunya saya nggak kayak begini lagunya gitu awalnya? Awalnya gini sebenarnya, Angkian Menyilih waktu itu yang bikin Dede Arto kan waktu itu. Waktu itu kalau nggak salah Widi itu punya lagu jagoan waktu itu, Nasi Goreng Spesial kayak. Itu yang naik. Itu albumnya ini lama juga dibanding lagu Angkian Menyilihnya. Itu ada lagu Kuandi waktu itu. Ini bagus lagunya. Coba saya pun nggak pernah ada feeling lagu itu bakal booming. Ya itu saya cuma bikin liriknya ya senang-senang seperti itu aja Pak Made. Hidup mati yang dari tagih itu yang seperti itu ya, syukur kita masih bernapas, masih angke-angke seperti ini kok gini. Jadi begitu itu keluar, banyak orang yang terketuk lagunya itu, ini liriknya luar biasa seperti itu. Karena merasa kedekatan ya, itu ya orang bilang sekarang sangat relate dengan diri mereka. Ya seperti itu dah. Itu gini. Apa karena memang itu Dewa yang seperti yang Dewa bilang tadi, bikin lirik itu kebanyakan ya berdasarkan kehidupan sehari-hari di sekitar kan itu ya. Iya seperti itu. Jadi berapa tahun terakhir ini Pak Made gininya itu mereka itu semuanya gini, tema sosial yang dikejar seperti itulah. Penyanyi pun ada kecenderungan ya, terutama sejak 2 tahun setelah COVID ini ya. Bukan berarti tema cinta nggak laku, tapi agak terkebelakang jadi sekarang ini. Seperti itu gini ya. Jadi kecenderungannya tema sosial. Itu sekarang udah mulai masuk tema-tema cinta seperti itu dah. Artinya Dewa sebagai pencipta juga harus bisa membaca arah pasar dan tren itu ya berarti ya. Harus seperti itu Pak Made. Kalau anak muda sekarang kan sukanya ya sambil metuaan seperti itu, liriknya ada campur bahasa Indonesia seperti itu, kayak Dosa Terindah kemarin kan. Siang coba bikin lagu seperti itu gitu gini ya, syukur diterima gitu gini. Jadi yang kayak tema sosial kayak The Kual tuh saya juga bikin gini ya. Yang kalau dari sekian lagu itu Dewa, mungkin Dewa bisa sebutkan dari sepanjang karir Dewa dari 95 sampai sekarang, lagu yang paling sulit dan benar-benar menjadi sangat monumental bagi Dewa itu lagu apa kira-kira? Yang paling sulit gini ya. Jadi sebenarnya gini, lagu itu requestnya ada yang bisa dipenuhi Pak. Ya itu memang request lagunya itu. Waktu itu saya lupa nama penyanyinya. Itu request karena memang pasangannya berangkat ke luar negeri ya. Jadi liriknya itu kayak gini temanya itu dia, saya bikinin lagu itu sampai tersedia batal nyanyiin, musik udah selesai, saya nyanyiin di gini gitu. Kenapa batal waktu itu dulu? Batal waktu itu saya kurang ingat gini ya sebenarnya alasannya Pak Made. Jadi waktu itu karena memang bikin kompilasi di Korea Agung, Dewa Marhen yang ngajak saya kompilasi aja di sini ikut satu gitu. Artinya itu justru malah lagu yang kebetulan jadinya nggak diniatkan untuk nyanyi gitu ya. Gitu. Kayak tadi udah bilang
Nggak ada, oh ini lagu boom nanti gitu. Kenapa ditaruh paling belakang? Nggak, saya berani seperti itu Pak Made. Urusan produser waktu itu. Itu ya. lagu yang ke sana. Kalau lagu yang terakhir yang booming belakangan ini yang punya kesan menarik bagi Dewa yang mana? Ini kan cukup satu deret banyak nih saya kira. Widi aja ada beruntun beberapa kemarin juga. Ini sebenarnya gini, momen aja sebenarnya menangnya di momen aja gini Pak Made. Waktu ini kan COVID, ada angkihan banjileh, jadi orang itu introspeksi diri, mulat sarira muncul angkihan banjileh kan. Saat itulah kita ingat sebenarnya di hadapan beliau kita itu tidak ada apa-apanya, banyak punya ataukah orang yang punya gitu. Tapi saatnya kita di nol kan, nol posisinya atau malah min di bawah nol itu, baru kita ingat beliau gitu gininya. Nah menariknya kan begini. Lirik Dewa itu sendiri dari sekian itu tidak ada kesan menggurui, jauh dari kesan menggurui mengajar. Itu gimana caranya Dewa? Karena banyak orang mungkin juga ingin bikin lagu seperti itu, tapi jatuh-jatuhnya kok malah kayak berpetuah jadinya gitu loh. Tapi gini sebenarnya. Itu gimana caranya Dewa meramu itu? Tiang bikin lagu itu tiang memposisikan diri selalu netral. Netral dalam artian saya bukan membela si miskin ataukah menjelekkan si kaya, enggak. Itu netral. Siapapun itu kan di liriknya itu semua pasti akan boleh. Sing hitung lacur mau anak sugih. Saya seperti itu gini. Saya berusaha netral walaupun itu mungkin lagu yang menyinggung sara atau gimana nih, yang posisikan diri netral. Saya tidak berpihak kemanapun gitu. Jadi di lirik itu mengajak semua orang indahnya bersatu seperti itu gini ya, Pak Made. Jadinya waktu itu juga nggak kepikiran bahwa oh ini lirik ini begini akan saya buat jadi begini. Lebih bagaimana bisa diterima semua orang tanpa merasa melecehkan ini didikte kayak gitu, enggak gitu ya. Tapi belakangan juga saya lihat Dewa selain artis ternama ya Widi dan segala macam, Dewa juga menciptakan beberapa untuk penyanyi baru. Kalau nggak salah kemarin ada siapa tuh yang termasuk yang Juni yang duet sama Queen juga ada. Termasuk bahkan untuk penyanyi anak-anak pun Dewa garap gitu. Anak-anak kemarin yang garap itu satu album itu 9 lagu Pak Made. Jadi satu lagunya ada alot di Dewata Kreatif. Ya itu 9 lagu saya. Sebenarnya gini, Dewa Sujana nelpon, udah itu awalnya saya ragu juga bisa gak saya bikin lagu anak-anak. Belum pernah ya sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Jadi mentoknya di lagu anak-anak itu masalah tema Pak Made. Temanya paling kayak lagu-lagu kayak dulu sekolah keluarga gitu ya. Ini murni tidak bisa cinta masuk di sini gitu gitu. Mungkin sekolah ada itu ya membakti, ngajak orang rajin sembahyang. Lebih berat malah bagi Dewa bikin lagu anak. Tantangannya lebih berat Pak Made. Mendingan saya bikinin saya lagu tentang cinta kayak Dosa Terindah kayak gitu, lebih gampang gini ya. Dosa Terindah itu berapa lama dibuat? Dosa Terindah itu saya bikinnya malam jam 11, pagi jam 2 jadi. Wah, 3 jam jadi ya? Hebat. Saya kirim ke Gus Wiratto waktu itu, langsung saya ambil gitu. Gini. Justru kalau lagu anak-anak tuh malah mecik pelengannya bikin. Luar biasa, karena gini juga. Masalah liriknya juga biar mudah dimengerti ya. Kalau ada sedikit aja vulgar gininya bahasanya atau nyinggung ke tema cinta seperti itu, jadi orang akan berlomba-lomba komennya gitu. Itu benar-benar ekstra hati-hati bikinnya. Ya itu. Tantangan di sana malah. Tapi artinya bahwa Dewa membuktikan mau disuruh bikin lagu apapun yang siap. Cuma dalam artian kalau lagu anak-anak itu lebih butuh waktu karena memang tema di sana yang tema banyak. Yang sedikit temanya gitu. Nah kalau setelah kepemunculan setelah munculnya kembali Dewa belakang ini, artinya kan secara tidak langsung setelah lagunya ngetop, nama Dewa Mayura muncul lagi. Bukan hanya sebagai pencipta, ada peluang untuk bangkit lagi. Akan nyanyi solo lagi nggak atau ngeband lagi? Yang jelas ke ngeband. Kita yang juga udah garap ada proyek. Ngit akan naik lagi. Ada ngitnya untuk recycle lagu gitu juga. Dari dulu masih ngit aja ya? Nggak berubah jadi legu atau apa gitu? Sebenarnya gini, ngit itu kan artinya ya kalau gini sedikit kan Pak Made sedikit. Jadi kita berawalnya apapun itu berawalnya kan dari hal yang kecil. Yang kecil. Jadi dengan harapan suatu saat mungkin dari ngit itu bisa jadi gajah seperti itu. Itu doa ya seperti itu. Dulu ide awal untuk bikin tiba-tiba bahwa yuk coba bikin band dengan nama Ngit itu apa yang membesarkan hati Dewa? Pada waktu itu orang berpikir dominasinya Lolot terlalu kencang masa waktu itu. Waktu itu yang membesarkan gini sebenarnya Karo Sunset waktu itu. Karo Sunset datang. Tapi justru Karo
jarang berkarya ya belakangan ya? Belakangan ya agak jarang karena memang ini mungkin terlalu sibuk, ada warung juga Ya, gitu. terakhir bikin lagu yang AOE itu Ya, aja ya. AOE yang kemarin itu gitu gini ya. Jadi dari sana pupuknya sebenarnya dari Karo, saya sama Karo itu sebenarnya kayak gimana ya? Malah lebih baik dari saudara saya rasa. Timpal medem bangun seperti itulah gini sama Karo gitu. Dan itu rencana akan dibangkitkan lagi bandnya malah gitu ya. Itu. Kalau Dewa ngelihat peluang untuk ya sekarang kan masih kencang trennya AOE. Ya. Peluang untuk band gimana Dewa? Atau masih lihat timing dulu munculnya ngit ini mungkin nanti? Gini, kita kan mungkin semua masih nunggu sebenarnya teman-teman yang di band itu bukan kayak sekarang yang lihat itu agak harang berkaryanya gitu. Tapi sebenarnya gini, begitu nanti penampilan dengan band siapapun itu, dia punya lagu kuat yang ngena untuk gitunya itu. Jadi sama kayak gitu dulu Mandarin. Udah tuh habis Mandarin genyek kan Pak Made. Genyek semua genyek waktu itu. Terus semua lagunya reggae semua. Ada akustik semua. Begitu muncul Wirata dengan WAOE, jadi itu dah semuanya ke WAOE jadinya. Untuk band sebenarnya anak-anak band, teman-teman yang di band, kalau memang berkarya, kita coba berkarya. Nanti berkaryanya itu biarkan masyarakat yang menilai. Begitu nanti ada satu lagu aja gininya untuk gini tuh, oh ini bagus lagunya. Jadi ini akan menentukan arah Pak Made. Menunggu momentum ya berarti. Momentum ya seperti itu, menentukan arah. Lolot sekarang muncul dengan warna baru kan gininya. Udah itu, yang lain ini akan bermuncul lagi bandnya seperti itu. Berarti kan kuncinya karya itu ya, bagaimana membuat karya, artinya bukan hanya sekedar biar muncul aja, nggak begitu lagi berarti ya. Itu udah gini, seperti itu sebenarnya Pak Made, kita harus berani berspekulasi di awal. Kita bikin band, gini lagu band aja, warna band seperti itu gini ya. Begitu itu diterima masyarakat, jadi nanti orang kan gini, gini lolot aja gitu gininya. Sekarang udah gini dengan lagu yang dulu gitu gininya. Dari sanalah tonggaknya nanti muncul lagi. Ataukah bukan band aja, reggae seperti itu. Semuanya gini. Kayak kalau tiang lihat di Bali itu ya kayak milu-milu tuung seperti itu Pak Made. Surya Siu gitu juga. Surya Siu ya, milu-milu tuung jadinya gitu. Tapi kan kalau dilihat peluang sekarang ini sebetulnya warna musik apapun masih tetap ada penggemarnya kan ya, kalau kita lihat kan ya. Ada Pak Made, itu pun tidak mutlak harus WAOE, tidak mutlak harus band seperti itu gini ya. Coba naik kayak kemarin dari Kencana kan beli kulilo ya gitu. Itu kan pop dia. Pop itu. Viewernya lumayan, puluhan juta itu Pak Made. Ya seperti itu. Atau kayak Ray Penny, Rai Penny juga ya. Seperti itu, Ray Penny, ada Sri Kandi juga kan. Sri Kandi seperti itu. Mereka tetap dengan warna mereka gitu loh. Nggak niru. Berarti percaya diri dan warna sendiri gitu ya. Yang seperti ini sebenarnya yang bagus Pak Made. Nah, mumpung merasa percaya diri dan warna itu, kalau orang nanya, ciri khas Dewa Mayura itu apa? Warnanya apa? Warnanya, saya ingin dengar dari tadi. Yang membedakan dari yang lain. Kalau saya sebenarnya gini, saya itu untuk warna yang memang mentok, saya harus gini. Saya menyukai semua warna musik sebenarnya Pak De. Jadi gini, orang mau main AOE, mau dangdutan, kayak mau pop, yang jelas saya bikin lagu sesuai dengan requestnya itu gini ya. Yang penting request, bayaran oke, jalan gitu. Gitu seperti itu. Nggak ada gini saya mentoknya di satu gini. Tapi kalau disuruh milih ya emang gini jalur yang untuk di band lebih nyaman. Nah, kalau tadi kan Dewa bilang nyambung soal lagu tadi ya, mumpung request segala macam, soal tema tadi. Kan Dewa lebih banyak bilang kehidupan sosial segala macam. Itu biasa Dewa perlu survei nggak atau dari kayak sambil membayangkan atau baca di medsos saja atau gimana? Nah, itu keduanya survei ada, gininya pengalaman juga kan sering tour juga Pak Made. Tour juga mungkin di jalan waktu kayak gini tuh, kayak The Kual itu kan itu liriknya beli bagan sama-sama guide waktu itu gini kan teman jangan ngomong jelek timpal gitu kan padahal jelek pedidi dia ada tahu kadang di ujung hidung kita ada lihat kan ya jelek orang lain pasti bisa kita malah bisa menelanjangi orang lain seperti itu gini ya, dari sana awalnya gitu. Pengalaman kerja juga sama ngobrol sama teman-teman seperti itu banyak. Berarti ide itu bisa ada dari mana saja gitu ya? Dari mana aja bisa Pak Made. Tapi pernah kesulitan nggak menyocokkan kata-kata itu Dewa biar iramanya biar pas kalau orang bilang pang-pangus gitu Dewa?
Untuk selama ini enggak sih Pak De. Cuma yang jelas saya carinya itu kesulitannya bukan merangkai katanya, tapi temanya Pak De. Tema yang gini. Nah, tema itu kalau memang benar-benar tema yang sepi dalam artian belum ada orang yang mengeluarkan sampai seperti ini itu sebenarnya kayak untuk menemukan itu nggak mudah malah ya. Nggak mudah. Itu kayak kemarin itu kan dosa terindah banyak orang yang mengalami itu Pak Made. Jadi mereka itu cenderung untuk mengungkapkan itu malu. Karena gini, kejujuran itu kan telanjang atau kasat mata seperti itu Pak Made. Itu jadi begitu keluar dosa terindah, oh itu saya mengalami seperti ini gitu. Makanya mereka berbondong-bondong. Jadi kayak ngerasa mentertawakan diri sendiri juga gitu jadinya. Gini, oh ini saya ini gitu, seperti itu jadinya kayak gitu. Tema yang seperti itu yang sulitnya. Dan nggak bisa diulang ya, artinya nggak bakal berulang lagi ya. Gitu. Sama kalau kemarin misalnya sukses Angkian Bernilai, sekarang disuruh bikin lagu serupa belum tentu jadi juga ya. Belum tentu jadi juga gini Pak Made. Mungkin jadi dalam artian liriknya mungkin kurang lebih ya bobotnya sama seperti itu, tapi cara penyampaiannya juga Pak Ade. Dan ngena kepasan itu belum tentu gitu ya. Belum tentu gitu. Pernah nggak bikin lagu sequel Dewa? Kalau dulu kan banyak ada lagu apa tiba-tiba ada kelanjutannya atau bahkan jawaban lagu apa kayak dulu misalnya. Ada. Jawaban tuh kalau salah bisa di benua ya, ada jawaban ya? Ya itu dah. Itu yang bikin balasannya bisa di benua itu. Itu karena permintaan atau gimana? Permintaan itu waktu itu Pak Made yang di Renon itu kan ada waktu itu Mira Absari yang nyanyiin itu. Itu dah Pak Dewa bisa nggak bikin lagu balasan dari Pisah Benua ini? Ya saya bikin yang waktu itu garapnya Gusti Sudarsono. Ada yang versi cowoknya Dewa Mayura yang jawabannya Mira gitu. Ya. Kalau sekarang nggak ada kepikiran nggak lagu-lagu yang sukses itu dibuatkan jawaban juga? Siapa tahu sukses juga. Ada sih Pak Made. Ini saya coba bikin gininya terutama untuk Angkian Bernilai kan. Angkian Bernilai itu soalnya gini, begitu mentoknya itu liriknya kan diempukan banyak lagu empukan juga gini ya. Itu ini hampir semua sekarang bikin itu jadi titiknya itu udah nyampe titik bosan gitu gini ya Made. Jadi saya bikin yang sewarna dengan itu, nanti Baron yang bawa, Baron yang nyanyiin karakter Baron yang memang kocak kayak senior tengal dengan kumis jeringnya itu. Saya bikinin lagu melo pakai suling dan piano gitu. Lagu kebayang ya kalau Baron bin Kuan nyanyi lagu melo ya dengan suling. Itu dah gimana nanti gininya, membayangkan dan wajah kumis itu dia harus nyanyi diam gitu ya. itu dah saya coba ubah itu. Saya bikin yang dulu kan Widi yang nyanyi Angkian Bernilai gitu. Angkian Bernilai itu versinya Widi. Udah itu gimana orang tengah seperti Baron ini yang nyanyi merespon lagu itu gitu ya. Itu dah. Artinya tetap di sana kreativitas yang perlu Dewa yang untuk sekarang ini ya. Itu seperti itu. Kalau dari sekian lagu tuh Dewa yang pernah ciptakan, nah ini orang selalu bertanya gini kadang-kadang Dewa. Kalau pencipta hanya dapat honor sekali selesai, tapi kalau penyanyi pangsa tak seket ribuan kali dinyanyikan dapat honor. Pernah nggak Dewa ngerasa berkecil hati, lagu sukses nih cuma ya betul seman ketisan deh gimana Dewa? Pernah nggak merasa gitu? Perasaan seperti itu manusiawi Pak Ade. Itu begitu kita lihat sebuah karya mungkin lagi boom udah itu kayak gitu, tapi yang selama ini kan adalah gini dari teman-teman penyanyi kan memperhatikan juga Tianji kasih segini biar bisa jalan juga ininya untuk sehari-hari itu gini. Jadi sebenarnya itu kan pupuk juga Pak Made. Pupuk dalam artian saya itu diperhatikan sama orang, penyanyi ini mau lagu itu saya bikin karya yang maksimal menurut saya, belum tentu untuk orang lain kan. Saya coba bikin yang maksimal Pak Made seperti itu. Artinya saling menghargai gitu menghargai. ya. Sekecil apapun itu Pak Made, dalam artian yang tidak bisa dinilai itu perhatian mereka. Kalau untuk bikin lagu sekarang ini Dewa biasanya pasang tarif nggak satu lagu sekian atau tawar-menawar tergantung lagunya atau gimana? Gini Pak Made, jadi Tiang kalau pukul rata itu kasihan juga. Pukul rata dalam artian gini Pak Made. Saya punya standar segini pemainnya kan itu. Widi saya kasih segitu, Gus Wirata saya kasih segitu, termasuk pemula. Yang berat ini kan pemula Pak Made. Yang pemulanya ini berat, mereka itu punya niat untuk bikin suatu karya yang mungkin bisa diterima nanti untuk kedepannya. Sama juga mereka begitu nanti mereka naik, walaupun saya di awal kasih harga segitu, nanti menyesuaikan dengan karir mereka itu gini ya.
Kalau awal pemunculan mereka udah seperti itu berat, soalnya belum lagi bayaran semua, Betul. belum Video video klip, klipnya ya. seperti itu. Tapi kalau paling standarnya rata-rata berapa Dewa? Mungkin siapa tahu nanti ada yang kepingin bikin lagu Dewa. Nah, Kisaran berapa biasa Dewa untuk pasaran orang bikin satu lagu sekarang? Itu beda soalnya Pak Made, beda untuk yang senior yang udah punya jam terbang, punya gini penghasilan dari YouTube segala macam. Dah itu orang yang baru datang, Ji, saya mau nyanyi, saya hobi nyanyi gitu ya gitu. Beda perlakuan Ya aja. bisa nggak dengan harga segini gitu, tapi di sana saya masih bisa Oh, masih ada kadang-kadang Ya. timbang rasanya gitu ya. Itu pun gini Pak Made, yang bicara seperti Niki ini bukan untuk yang senior-senior yang udah punya nama atau dalam artian dapat pendapat lebih lah dari sana untuk manggung atau dari YouTube segala macam tuh. Oh, ajinya kok membeda-bedakan, nggak seperti itu. Ada saatnya itu kita berkarya itu untuk mentulung mensupport mereka mensupport gitu. mereka gitu. Bukan berarti kalau saya dikasih punya Pak Made, lebih baik saya mengasih daripada ke sana kemari minta-minta gitu. Ya. Itu referensinya seperti itu Pak Made. Kalau yang termahal pernah dibayar berapa Dewa? Kalau yang termahal berapa? Nggak usah nyebutin lagu dan penyanyinya. Termahal berapa? 3,5 juta. 3,5 juta. Ya. Mahal nggak deh segitu deh? Lumayan ya segitu ya. Nah, kalau pandangan Dewa secara umum terhadap kecenderungan ini kan tren lagu Bali itu cepat sekali berubah Dewa. Ya. Nah, kira-kira ke depan ini akan seperti apa kira-kira kalau pengamatan Dewa gitu? Jadi gini, kalau di Bali itu musiman kayak buah-buahan Pak Made, kayak buah-buahan gini ya. Kita itu berkaryanya itu tidak bisa mentok di satu gini aja, di satu warna, di satu genre, enggak. Itu orang-orang sekarang itu semeton penggemar lagu Bali juga udah celang seperti itu kan, celangnya gini. Jadi ada lagu yang gini Pak Made, lagu yang pakai lirik bahasa Indonesia ada gini tuh sangat digemari oleh gini kaula muda. Mereka tuh pecah, oh ini pasukannya kaula muda. Tapi kalau Angkian Penyilih itu kan semua kalangan dia gini. Betul. Nah, itu gininya. Dan ada lagu yang cenderung kalangan orang dewasa, orang Tuhan gitu. Jadi begitu dia boom dengan lagu Tempat Mertua kan, dengan Runo yang memang gini, yang memang suka yang lirik yang campur-campur seperti itu, mereka itu tahu IT, tahu gini, media sosial. Betul. Jadi begitu dia klik, kecenderungan untuk klik YouTube itu lebih besar gitu loh. Betul. Itu yang gini, yang mungkin usianya agak lanjut paling dengerin di radio. Ya, artinya bahwa makanya kadang-kadang menarik juga Dewa bahwa orang yang ngetrend di YouTube ketika dibawa ke desa belum tentu. Dan sebaliknya orang yang di YouTube viewernya sedikit tapi dibawa ke desa banyak apresiasinya seperti itu. Karena ada ini ya, ada kelompok kalangan tertentu ya. Gini, kalangannya itu ada kayak gitu dah Pak Made. Jadi nggak bisa hanya sekedar ngelihat follower dan viewer, nggak bisa ya. Belum jaminan itu gini Pak Made. Ya apalagi kalau di desa apa dadong-dadong nggak bakal mungkin main Instagram kan gitu. Tapi mereka masih suka lagu Bali gitu ya. Kalau sepanjang pengalaman ini Dewa manggung dan segala macam, pernah nggak ada pengalaman yang menarik Dewa ya sebagai penyanyi atau pemain band itu? Kalau manggungnya itu ya senangnya gitu aja sama teman-teman, kayak waktu itu kan ada Jun Bintang kayak gitu gini ya. Senangnya itu kita itu berkarya entah beda warna atau genre gimana itu, yang jelas waktu itu manggung gitu gini ya. Jadi kebersamaan itu jadinya kita merasa tidak terasing. Oh, saya dengan warna musik ini tidak pernah saya diasingkan sama teman kita atau dibilang niru seperti itu. Artinya kalau ketika sudah di panggung itu kita nggak berpikir bahwa ini aliran apa, musik apa, enggak ada. Tampilkan kreativitas, kasih yang terbaik. Waktu itu mereka semua musisi Bali tetap bersatu. Kan ya, itu ya. Ya, itu yang diharapkan seperti itu, bukannya gini. Oh, ini soalnya gini, kalau komen yang kayak kemarin itu yang memanas-manas sih seperti itu gini ya, sebenarnya siapa yang niru, siapa yang belakang, siapa yang duluan itu sebenarnya tidak perlu itu gini ya. Mereka itu seperti ini, umpama Wirata sekarang kan, Wirata sekarang gosnya itu dia bawa cover lagu orang dulu nih kayaknya lebih diterima malah gini. Kayak waktu yang lagunya apa, Beli Sadar. Itu kan senior yang bawa, senior yang dulu gitu. Begitu dikasih warna ukulele, malah lebih kencang. Lebih kencang seperti itu. Sebenarnya senior tidak pernah ada dia bicara, oh ini gini punyanya saya seperti itu, tidak seperti itu gininya. Jadi
silahkan berkarya, entah bagaimana sistemnya, dalam artian Gusnya juga memperhatikan penyanyi-penyanyi yang memang di cover lagunya oleh Agus Wirata. Semua ini artinya tetap etika saling menghargai saling sesama menghargai. penyanyi. Tapi yang kayak gini justru yang agak gini gatelnya itu yang netizen. Ya itulah gini. Yang hanya tahu ujung ceritanya. Udah. Malah waktu itu tiang komennya itu tiang hampir 1 minggunya itu 3 kali 4 kali saya berhubungan gini lewat telepon dengan Gusnya itu. Entah masalah lagu atau masalah apa, ataukah teman-teman suruh coba hubungi gini untuk manggung Gusnya gitu seperti itu. Jadi saya lihat kesannya tidak sesombong itu Gus Wirata gitu gini. Gus Wirata itu orangnya open apapun itu. Malah dia awal mencari tiang itu dari FB sebenarnya. Betul. Dari FB sebenarnya Gusnya gitu. Begitu nyambung klik dengan Gusnya bikin ya, lagu. karena banyak juga yang penonton Oke Made minta kapan menghadirkan Bagus Wirata. Kebetulan Bagus Wiratanya masih sibuk job, bukan karena sombong ya. Gus, bukan karena sombong, harus segera. Iya, masih itu kita tunggu ya, karena maklum lah karena ngetes. Nah, itu Dewa, sebelum kita masuk pertanyaan terakhir, boleh nggak diingatkan pendengar penonton Oke Made salah satu hit dari Ngits dulu, Dewa? Ngits yang dulu itu Badrindu ya. Jangan lupa lagunya sendiri. Sebuah minggu beli tu sing ketemu ngajak ragan adine, rasa rindu nyenyagoten dini kena beline, bilang petang yang paling kenai setata uyang ngenang ilo kedek jaga gadi bulan. Lama kan dinyanyikan ya lagu itu ya. Lama. Nah, yang terakhir Dewa, harapan Dewa terhadap nah ini kan sekarang juga karena teknologi tadi banyak muncul penyanyi pendatang baru, penyanyi anak-anak juga banyak yang ingin berkontribusi di lagu Bali. Mungkin apa barangkali pandangan atau mungkin yang ingin Dewa sampaikan terhadap bibit-bibit penyanyi yang akan meneruskan generasi lagu Bali ini, Dewa? Sebenarnya di Bali Pak Made bukan nggak gini, seperti di Jawa kan penyanyi-penyanyi bermunculan luar biasa, udah itu tempat berekspresinya bagus. Di Bali pun sebenarnya seperti itu. Saya sebenarnya ingin lagu Bali itu seperti lagu Jawa bisa menasional seperti itu gininya. Sekarang kita itu berkaryanya untuk generasi-generasi baru yang memang sekarang kan ada les vokal Pak Made. Dulu saya mana ada les vokalnya sekarang gitu. Sanggar ada di mana-mana ya. Sanggar ada, udah itu yang lihat juga beberapa lomba kan anak-anak remaja seperti itu. Event lomba juga banyak ya sekarang. Banyak kayak gini yang kayak Gung Mas Pemayun kemarin kan gini ya, waktu yang bikin timpal biasa untuk gini ya. Itu kan bagus gini ya. Jadi talenta yang seperti itu dikasih kesempatan untuk berekspresi. Intinya gini Pak Made, berkarya di musik itu tidak bisa tertekan. Sama sekali tidak boleh tertekan. Anda itu harus jalurnya sini. Anda biarkan mereka gini. Sesuai dengan arah rasa. Iya, rasa yang gini gitu ya Pak Made gitu ya. Dan gitu baru akan bisa berkembang nanti kan. Baru bisa berkembang gitu. Kalau memang diarahkan, harus nyanyinya gini, kayak lagu yang memang seriosa seperti itu kan, itu tidak bisa diarahkan seperti itu sebenarnya. Kalaupun apapun warnanya itu, dia bisa membawakan itu dengan rasa di sini. Kan lebih kena lagu. Orang bilang ya memberi roh atau taksu lagu itu gitu ya. Kalau toh akhirnya seriosa ya mungkin nanti dengan sendirinya akan ke sana gitu kan. Itu dah gini ya. Jadi tidak bisa diarahkan ke sana kemari. Biarkan mereka, yang perlu diarahkan adalah teknik vokal mereka gitu. Kalau soal warna ya biar berkembang sendiri gitu kan. Ya. Mudah-mudahan Dewa Mayora tetap sehat selalu. Kita tunggu karya-karyanya makin banyak. Saya salah satu penggemar karya-karyanya soalnya. Liriknya asik gitu kan. Oke. Terima kasih. Oke Made. Salam rahayu sareng sami. Terima kasih Dewa atas waktunya udah mampir di Oke Made. Kita tunggu karya berikutnya dan semoga nanti ada kesempatan kita undang lagi ya karya berikutnya. Tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.